transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi kita sudah saksikan bersama-sama tadi bagaimana makna dari core values tadi, berakhlak tadi, yang kemudian masing-masing menteri telah memberikan makna serta panduan perilaku dari setiap setiap inisial di dalam kata berakhlak itu. Jadi saya sudah dibantu oleh para menteri tadi, karena itu saya tidak perlu banyak ngomong lagi ya. Kita lanjut ke slide-nya, silakan. Baik kawan-kawan semua, jadi apa yang dimaksud dengan core values tadi, yaitu berakhlak dan juga employee brandingnya, bangga melayani bangsa, sudah terungkap tadi dalam tayangan yang disampaikan oleh para menteri tadi. Karena itu saya tidak perlu menjelaskannya lagi, kita persingkat saja. Poin kita adalah satu semangat dari tadi adalah bagaimana kita melakukan penguatan budaya kerja dan sekaligus employee branding yang akan menjadi, saya katakan tadi, adalah code of conduct dari seluruh perilaku ASN kita. Next. Ya, ini sudah saya sebutkan tadi, core values-nya adalah berakhlak. Jadi maksudnya adalah kita seluruh ASN di seluruh Indonesia hanya punya satu nilai,
ya, yaitu nilai inti. Inilah yang disebut dengan berakhlak. Jadi tidak boleh lagi mengembangkan nilai-nilai lain dari berakhlak ini. Karena berakhlak sudah mencerminkan beberapa nilai ada di dalamnya, yaitu ada 6 nilai yang sudah disebutkan. Next. Ya, ini maknanya atau akronim dari berakhlak tadi. Jadi nilai-nilai inilah yang dimaksudkan tadi harus menjadi cerminan perilaku seluruh ASN kita. Ini berlaku untuk semua tugas dan fungsi pemerintahan. Artinya dimanapun, instansi apapun, pangkat daerah apapun, nilai-nilai ini harus tercermin dalam tugasnya masing-masing. Seperti berorientasi pelayanan. Maka pertanyaannya adalah, apakah semua OPD melakukan pelayanan publik? Jawabannya tidak. Tidak semua OPD melakukan pelayanan publik. Tapi di dalam itu pasti ada pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan kepada instansi lain. Pelayanan kepada perangkat daerah lain. Pelayanan kepada pimpinan. Jadi selalu ada pelayanan. Jadi yang dimaksud di pelayanan di sini bukan hanya pelayanan publik, tapi seluruh pelayanan yang ada di dalam perangkat daerah. Seperti misalnya Bapeda, di situ tidak ada pelayanan publik. Tetapi dia memberikan pelayanan kepada perangkat daerah lainnya, yaitu di dalam merumuskan RPJMD, di dalam menyusun APBD, dan lain-lain. Jadi pelayanan yang memungkinkan perangkat daerah lain bisa melaksanakan tugas fungsinya dengan baik. Seperti misalnya juga biro organisasi. Apakah melaksanakan pelayanan publik? Tidak ada. Tapi biro organisasi memberikan pelayanan kepada perangkat daerah lainnya. Jadi orientasi pelayanan itu maksudnya adalah semua pada hakikatnya kerja-kerja birokrasi ini adalah kerja-kerja pelayanan. Yang lain maknanya sama, sudah dijelaskan tadi, saya tidak perlu ulangi. Lanjut. Ya. Ini adalah panduan perilakunya, tadi sudah para menteri sudah menjelaskannya, tidak perlu saya ulangi lagi. Internalisasi. Nah, saya memulainya hari ini berlaku untuk semua perangkat daerah. Selanjutnya pimpinan perangkat daerah melanjutkannya kepada jajaran masing-masing. Ya, yang kedua adalah kita diminta untuk merumuskan contoh perilaku spesifik. Jadi ini maksudnya adalah tadi nilai-nilainya itu, core values-nya itu tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, dan juga tidak boleh dikurangi. Yang menjadi tugas kita adalah contoh perilaku spesifik. Seperti contohnya misalnya adalah dinas perizinan. Apa contoh perilaku spesifik yang mendukung nilai-nilai berakhlak tadi? Kemudian dinas PU, apa contoh perilaku spesifik yang dimiliki atau yang harus dimiliki oleh ASN di PU untuk menerjemahkan nilai-nilai berakhlak tadi. Jadi yang diminta kepada kita adalah membuat contoh perilaku. Jadi contoh tentu tidak bisa semuanya. Next. Ya, kemudian kepada kita semua diminta untuk, ya, yang pertama adalah memahami dulu. Setelah memahami maka menyelaraskan perilaku kita dengan core values tadi. Selanjutnya yang berikutnya adalah mari bersama-sama membangun employer branding ASN kita. Ini bangga melayani bangsa. Jadi sangat baik kalau tagline bangga melayani bangsa ini dipasang di kantor masing-masing, terutama sekali di halaman depannya atau di pintu masuknya, sehingga mencerminkan nilai kita semua. Atau kalaupun tidak di depannya, sekurang-kurangnya di ruang tamu atau di ruang-ruang pertemuan kita. Jadi tagline bangga melayani bangsa ini perlu kita pasang semua.
bahwa tugas kita sesungguhnya adalah pelayanan. Dan pelayanan yang baik itu sebenarnya adalah kebanggaan. Jadi kita harus merubah persepsi melayani ini dari pekerjaan-pekerjaan. Jadi jangan dianggap melayani ini adalah pekerjaan rendahan. Karena kalau melayani ini dimaknai secara keliru, maka tugas melayani ini adalah tugas orang yang berada paling bawah dalam struktur organisasi. Padahal tidak demikian maknanya. Sesungguhnya tugas kita semuanya adalah melayani. Mulai dari staf paling kecil sampai gubernur pun sebenarnya tugasnya melayani. DPRD juga tugasnya melayani aspirasi rakyat. Gubernur juga tugasnya adalah melayani. Jadi kalau konteksnya ini, maka sebenarnya semua tugas kita melayani. Seorang gubernur, seorang bupati, wali kota, tugasnya adalah melayani. Melayani apa yang menjadi ekspektasi rakyat. Kemudian kita semua, para pimpinan perangkat daerah juga tugasnya adalah melayani. Melayani pimpinan agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Kita juga ada yang memiliki tugas melayani langsung rakyat. Ya, seperti misalnya dinas perizinan itu melayani langsung rakyat. Kemudian ada dinas-dinas lain seperti dinas pertanian juga melayani langsung rakyat. Kemudian ada yang tidak langsung melayani rakyat tetapi melayani pimpinan. Pengertian melayani pimpinan ini adalah melayani pimpinan agar pimpinan dapat melaksanakan tugas melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi sesungguhnya kita semua adalah pelayan. Karena itu maka pekerjaan pelayan bukan pekerjaan rendahan. Bukan pekerjaan rendahan. Tapi memang hakikat kita adalah pelayan. Dan justru dengan pelayanan yang terbaik, justru dengan melayani yang baik, kita mendapatkan kebanggaan. Seorang kepala daerah akan bangga kalau dia bisa melayani rakyatnya dengan baik. Sebaliknya, dia akan menjadi bahan ejekan ketika tidak bisa melayani rakyatnya. Jadi sesungguhnya semuanya adalah melayani. Next. Ya. Kemudian kepada kita semua diharapkan menjadi change leader, jadi pemimpin perubahan. Perubahan apa? Perubahan untuk mewujudkan core values tadi supaya benar-benar bisa terwujud di instansi masing-masing. Kemudian kita juga tidak cukup menjadi role model, tapi harus menjadi guardian atau penjaga dari core values itu. Role model maksudnya adalah kita diharapkan bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi orang lain. Tapi itu tidak cukup. Kita diminta menjadi guardian, menjadi penjaga. Jadi bagaimana? Penjaga ini maksudnya adalah kita harus memastikan core values tadi itu benar-benar terwujud. Dan ketika ada orang yang melakukan pelanggaran, maka guardian ini, penjaga ini berani bertindak. Persis seperti satpam atau security. Dia adalah penjaga atau guardian. Ketika dia melihat ada orang yang akan tindakan yang tidak patut, maka tugasnya dia adalah melakukan tindakan mencegah tindakan-tindakan yang tidak patut itu. Bila perlu dia mengorbankan dirinya untuk bisa melaksanakan tugas sebagai guardian ini dengan baik. Nah, kepada kita juga diminta seperti itu. Kawan-kawan semua yang saya hormati, itulah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, meneruskan apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian PAN dan RB, di mana kepada saya diminta untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai ini, sehingga tersosialisasikan dengan baik ke seluruh jajaran pemerintah daerah. Harapan saya tentunya adalah, seperti saya katakan tadi, semua pimpinan perangkat daerah paling lambat 1 minggu setelah Hari Raya Galungan sudah menuntaskan ini semua, melanjutkan nilai-nilai ini kepada jajaran masing-masing. Dan setelah melakukan sosialisasi, maka tugas berikutnya adalah merumuskan contoh-contoh perilaku dari masing-masing nilai tadi. Misalnya nilai apa tadi itu pelayanan atau bangga melayani, contohnya apa? Akuntabilitas, contohnya apa? Kemampuan untuk membuat contoh-contoh perilaku ini akan menjadi bagian dari evaluasi Satgas RB yang akan dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Artinya pada kita tidak cukup hanya melakukan sosialisasi saja, tapi diminta untuk merumuskan nilai-nilai, atau saya ulangi, diminta untuk merumuskan contoh-contoh perilaku dari masing-masing nilai itu.
contoh perilaku itu tidak boleh ngarang, tapi harus sesuai dengan hakikat dari tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Jadi tidak perlu kemana-mana. Saya kira demikian kawan-kawan semua yang saya hormati, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Selanjutnya tidak perlu ada tanya jawab. Mari kita laksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada evaluasi Sakip dan RB yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya, maka temuan ini sudah keluar dari evaluasi tadi. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Bapak Ibu, mohon izin, demikianlah acara internalisasi core value dan employer branding saya atas nama host dan pembawa acara pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi core value ASN pada hari ini masih banyak kekurangan, kesalahan. Mari bersama-sama kita internalisasi core value ASN ini untuk bisa kita jadikan pedoman, satu pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai ASN di pemerintah Provinsi Bali. Mungkin ada arahan dari Pak Sekdis. Kalau tidak ada, akan tutup acara pada hari ini dengan pangas tungkara, Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, mohon untuk mengisi daftar hadir karena nanti kita akan laporkan bersama ke Biro Organisasi. Terima kasih.